Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 10. Masih membahas tentang trigonometri. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang ukuran sudut, selanjutnya kita akan membahas tentang rasio trigonometri. Rasio itu bisa berarti juga dengan perbandingan. Jadi di sini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini kita punya segitiga siku-siku A, B, dan juga C. Sisi di depannya sudut A itu di sini. Ini siku-siku ya, ada tandanya di sini. Sisi yang berada di depan A ini kita beri nama dengan A kecil. Sisi yang berada di depan sudut B kita beri nama B kecil. Sisi yang berada di depan sudut C, berarti yang ini, kita beri nama dengan C kecil. Nah, kita kemarin sudah tahu ada beberapa istilah dalam trigonometri, ada sin, ada cos, ada tan, ada kosek, ada sekan, ada kotan. Itu ya. Nah, di sini kita punya beberapa rumus. Jadi setiap istilah-istilah ini kita punya rumus tersendiri. Kalau sin A, jadi A, ini adalah alfa ini, itu dia punya arti tersendiri. Nah, dan itu tergantung pada segitiganya. Pada segitiga ABC ini, alfa itu berada di sini. Berada di sudut B. Itu A. Sin alfa sama dengan B per A. Berarti ini sisi B dibagi dengan sisi A. Atau bisa kita tuliskan sisi depan sudut A dibagi dengan sisi miring. Selanjutnya ada cos A. Cos A atau cos alfa ya di sini. Cos alfa sama dengan C dibagi dengan A. Di mana C itu adalah sisi samping sudut alfa. Nih, sisi samping sudut alfa, karena alfanya di sini, maka sisi sampingnya ini dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi miringnya adalah A ini. Maka C per A. Selanjutnya ada tan alfa sama dengan B per C. Atau sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa. Selanjutnya ada kosekan alfa A per B atau sisi miring dibagi dengan sisi depan sudut alfa. Selanjutnya ada sekan alfa A per C sama dengan sisi miring dibagi dengan sisi samping sudut alfa. Kotan alfa atau kotangan alfa sama dengan C per B. Sisi samping sudut alfa dibagi dengan sisi depan sudut alfa. Cara menghafalkannya mudah sekali. Sin rumusnya adalah demi. Depan dibagi dengan miring. Selanjutnya ada cos. Kita singkat menjadi sami. Samping dibagi dengan miring. Selanjutnya ada tan alfa. Kita singkat dengan desa. Gampang ini. Sin cos tan rumusnya apa? Demi, sami, desa. Sin cos tan rumusnya demi, sami, desa. Demi depan dibagi miring, sami samping bagi miring, desa depan bagi samping. Selanjutnya ada kosekan alfa. Kita singkat menjadi mide. Miring dibagi depan. Selanjutnya ada sekan alfa. Misa. Miring dibagi dengan samping. Selanjutnya ada kotangan, yaitu sade. Samping dibagi depan. Jadi harus diingat-ingat, harus dihafalkan. Sin alfa, depan miring. Cos alfa, samping miring. Atau sami, demi, sami, desa, mide, misa, sade. Depan dibagi miring, samping dibagi miring, depan bagi samping, miring dibagi depan,
miring dibagi samping, samping dibagi depan. Gitu untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, itu harus diingat dan juga dihafalkan. Tuh. Nah, coba kita lihat pada slide selanjutnya. Di sini ada segitiga ABC. Di sini disuruh menentukan apa ini? Disuruh menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Nah, di sini kita punya segitiga ABC, siku-sikunya di B. Ingat, sisi di depannya sudut A, berarti ini ya, sisi ini, kita beri nama A kecil. Selanjutnya, sisi yang berada di depan sudut B, ini berarti kita beri nama B kecil. Sisi yang berada di depan sudut C, kita beri nama C kecil. Gitu. Nah, selanjutnya, nah alfanya di sini, di depan sudut C. Sin alfa, rumusnya sin tadi apa? Demi. Depan dibagi miring. Depannya sudut alfa apa? C. Sisi miringnya apa? Sisi miring tentu aja ya, gambarnya miring ya. Berarti B. C per B. Cos alfa. Cos itu rumusnya apa? Sami. Samping dibagi dengan miring. Sampingnya sudut alfa adalah A. Nah, ini samping. Berarti A, miringnya adalah B. Berarti rumusnya adalah A per B. Selanjutnya ada tan alfa. Tan alfa itu rumusnya apa? Desa. Depan dibagi samping. Depannya sudut alfa adalah C, sampingnya adalah A. Maka C dibagi dengan A. Selanjutnya ada kosekan alfa. Rumusnya apa? Mide. Miring dibagi dengan depan. Miringnya adalah B, depannya adalah C. Maka B dibagi dengan C. Selanjutnya ada sekan. Misa, miring dibagi dengan samping. Miringnya adalah B, sampingnya adalah A. Maka sekan alfa rumusnya adalah B per A. Selanjutnya ada yang terakhir ada kotangan alfa. Kotangan alfa rumusnya apa? Sade, samping dibagi dengan depan. Sampingnya A, depannya tadi apa? C. Maka rumus kotangan alfa adalah A per C. Jadi harus dihafalkan rumusnya. Sin demi, kosami, tan desa, kosekan, mide, sekan, misa, kotangan, sade gitu. Itu harus dihafalkan dan juga harus diingat. Itu untuk segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tuh langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Segitiga siku-siku PQR, siku-siku di R, dan sudut alfa di P, mempunyai panjang sisi Q kecil sama dengan 5 cm, dan R sama dengan 13 cm. Tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan juga tan alfa. Langkah yang pertama harus kita gambar terlebih dahulu segitiganya siku-siku. Anggaplah ini segitiganya siku-siku ya. Siku-siku di R, maka ini adalah R. P, Q, R. Sudut alfa ada di P. Sudut P itu di sini, berarti alfanya di sini. Ingat, depannya sudut P itu kita beri nama P kecil. Depannya sudut R kita beri nama R kecil. Depannya sudut Q kita beri nama Q kecil. Di sini yang diketahui panjang sisi Q adalah 5 cm. Q itu sama dengan 5. Selanjutnya ada R. R itu berapa? 13. R ini berarti 13. Gitu. Kita masih harus cari apa ini? Berarti cari nilai P. Bagaimana cara mencari nilai P? Kita gunakan rumus Pitagoras. Harus diingat-ingat ya rumus Pitagoras itu. P, mencari P ini berarti gimana? Sisi miring
dikurangi dengan sisi yang lain. Berarti ini R kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat. R kuadrat. R-nya berapa? 13, berarti 13 kuadrat dikurangi Q-nya 5. Ini 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 dikurangi dengan 25. Berapa? Akar dari 144. Akar dari 144 itu berapa? 12. Maka P ini adalah 12. Selanjutnya kita mudah sekali untuk menentukan sin alfa, cos alfa, dan juga tan alfa. Sin alfa, sin tadi rumusnya apa? Demi, depan dibagi miring. Depannya sudut alfa adalah 12, berarti 12 per 13. Karena sisi miringnya adalah R ini 13. Selanjutnya ada cos alfa. Cos alfa rumusnya apa? Sami, samping dibagi miring. Sampingnya sudut alfa adalah 5, berarti 5 dibagi dengan 13. Dan satu lagi ada tan alfa. Tan alfa sama dengan desa. Depan dibagi samping. Depannya 12, sampingnya 5, berarti 12 per 5. Nah, itu untuk mencari nilai sin cos tan pada segitiga siku-siku untuk contoh soal yang pertama. Sebelum masuk ke contoh soal yang berikutnya, saya ingin kembali dulu sebentar ke slide yang sebelumnya. Nah, ini tadi ya, di sini kita punya segitiga ABC. Saya ingin kalian mengingat-ingat dulu tentang rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Nah, di sini ada sisi miring. Bagaimana kalau mencari sisi miring? Berarti ini B sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Kalau sisi miringnya B. Jadi, ini nanti tergantung dengan penamaannya. Bisa saja dibolak-balik gitu ya. Selanjutnya ada mencari A. Bagaimana rumusnya? Berarti sisi miring B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Bagaimana kalau mencari C? Berarti akar B kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Cara menghafalnya mudah. Yang rumusnya plus, ini dekingnya ya. Dekingnya itu mudah. Rumusnya plus, rumus plus untuk mencari sisi miring. Hanya itu. Yang rumusnya plus itu untuk mencari sisi miring. Yang lainnya rumusnya min. Nah, bagaimana kalau mencari A dan C? Mencari A dan C itu gampang. Berarti kan A dan C itu kan sisi yang tegak dan yang mendatar gitu kan ya. Caranya adalah sisi miring dikurangi sisi yang lain. Coba dilihat di sini, mencari A. Berarti B kuadrat. B itu adalah sisi miring dan C itu adalah sisi yang lain. Karena A sudah kepakai berarti kurang C. Maka B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Di sini juga C sama dengan akar dari sisi miring kuadrat. B kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Gitu ya. Diingat-ingat lagi tentang rumus Pythagoras. Itu sudah dipelajari ketika kalian masih SMP. Jadi, diingat-ingat lagi tentang rumus Pythagoras. Next, untuk contoh yang selanjutnya. Di sini ada sebuah titik koordinat P, di mana titiknya adalah 1, akar 3 dan
O itu berada di 0,0 jika alfa adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan garis OP. Tentukan sin alfa dan tan alfa. Tentunya di sini kita harus gambar dulu yang pertama. Karena ini berada di koordinat, maka gambarnya seperti ini. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. P itu di 1, akar 3. Kita kira-kira saja 1 itu di sini. X kan ya, ini X, ini Y. Ini X, ini Y. 1, akar 3. Ya, akar 3 kira-kira segini. Kita hanya mengkira-kira aja, tidak harus tepat. Nah, di sini ini adalah sudut P dan O itu adalah di sini. 0,0 ya. Alfa itu ada sudut yang terbentuk antara X dan garis OP. Maka karena kita butuh garis OP, ini kita garis dulu. Dan alfanya berada di sini. Ini kan jadi 1 segitiga kan? Dan di sini kita mau mencari sin alfa sama dengan rumusnya adalah demi depan dibagi miring. Depannya tahu nggak berapa? Tahu ya, ini ya berarti depannya segini itu adalah akar 3 dan ini itu adalah 1. Berarti ini adalah akar 3 per miring. Miringnya sudah tahu belum? Belum, berarti kita harus cari menggunakan apa? Rumus Pitagoras. Miringnya itu ada ini, berarti OP. Sama dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Akar 3 kali akar 3, akarnya hilang, berarti tinggal 3 ditambah dengan 1, berarti akar 4. Akar 4 itu adalah 2, dan ini sisi miringnya bernilai 2. Maka akar 3 per 2. Dan juga tan alfa. Rumusnya apa? Tan itu rumusnya desa. Depan dibagi samping. Depannya adalah akar 3 dan sampingnya adalah 1. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Nah, itu tadi untuk mencari mencari sin alfa dan tan alfa pada satu titik koordinat gitu. Kalau yang tadi kita punya segitiga, di sini kita punya titik koordinat. Silakan dipahami dulu soal nomor 1, soal nomor 2, dan juga rumus-rumus Pitagoras. Jadi harus dihafalkan ya. Sin itu demi, cos sami, tan desa. Itu harus dihafalkan. Next, untuk contoh selanjutnya, di sini diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos A sama dengan 10 per 26, tentukan nilai sin A, tan A, sekan A, kosekan A, dan kotangen A. Tentunya karena di sini segitiganya siku-siku harus kita gambar dulu. Siku-siku di B, berarti B. Ini A, ini B, ini C. Harus urut ya, menamai A, B, C. A-nya di sini juga boleh, C-nya di sini juga boleh. Yang penting harus urut. Gitu. Yang diketahui apa? Cos A. 10 per 26. Berarti ini A, sudut A. Kita beri nama alfa, boleh. Biarkan tetap A seperti ini juga boleh. 10 per 26. Kita tahu cos itu rumusnya adalah sami, samping dibagi miring. Maka sampingnya A itu nilainya 10, sampingnya sudut A. Berarti ini ya. Berarti ini nilainya adalah 10. Selanjutnya ada miring. Tentunya yang ini miringnya ini berarti 26. Berarti kita harus mencari apa? Mencari ini. Mencari panjang BC atau panjang CB.
kita harus mencari panjang BC dulu. Maka BC sama dengan akar. Nah, karena ini sisi miring diketahui, maka rumusnya adalah sisi miring kuadrat 26 kuadrat dikurangi dengan sisi yang lain. Sisi yang lain itu ada 10, berarti ini 10 kuadrat. 26 kuadrat. 26 kuadrat itu berapa ya? 26 kuadrat. Itu 676. 676 dikurangi dengan 100. 10 kuadrat itu kan 100. Berarti akarnya berapa ini? 576. Akar dari 576 itu berapa? Berapa akarnya? Boleh dicari menggunakan kalkulator atau dicoba-coba nilainya berapa. Ini adalah 24. Akar dari 576 itu adalah 24. Karena ini sudah lengkap, BC-nya ini 24, maka bisa kita cari untuk nilai-nilai yang lain. Yang pertama ada sin A. Sin rumusnya apa? Demi. Nah, karena ini kepakai terus, demi. Depan dibagi miring. Depannya A itu berarti 24 per miring. Miringnya adalah 26. Berarti 24 dibagi dengan 26. Atau bisa disederhanakan menjadi 12 per 13. Selanjutnya ada tan A. Tan itu rumusnya desa. Depan dibagi samping. Depannya 24, sampingnya berapa? 10. Berarti 24 per 10 bisa kita sederhanakan menjadi 12 per 5. Sin, tan, selanjutnya mencari apa ini? Sekan. Sek alfa. Sek rumusnya apa? Demi, sami, desa. Sek itu rumusnya adalah misa. Miring dibagi samping. Miringnya 26 dibagi dengan samping. Sampingnya adalah 10. Kalau kita sederhanakan menjadi 13 per 5. Gitu ya. Selanjutnya ada kosekan A. Kosekan A. Rumusnya kosekan A apa? Mide. Miring dibagi depan. Miring. Miringnya 26. Depannya alfa itu adalah 24. Jadi ini 26 dibagi dengan 24. 26 sama-sama kita bagi 2 jadi 13 per 12. Sama satu lagi yang terakhir adalah kotan A. Rumusnya kotan apa? Sade. Samping dibagi depan. Sampingnya adalah 10, depannya adalah 24. Kalau kita sederhanakan menjadi 5 per 12. Nah, itu untuk contoh soal yang ketiga. Dipahami lagi dari contoh soal yang pertama, contoh soal yang kedua, dan juga contoh soal yang ketiga ini. Masih ada satu lagi sepertinya untuk contoh soalnya. Nah, ini. Diketahui cos A sama dengan 3/4, hitunglah tan A dan sin A. Jika A itu sudut lancip, maka tentu karena di sini sudutnya sudut A itu lancip, maka segitiganya segitiga siku. Sudut A itu lancip. Tahu ya sudut lancip? Sudut lancip itu adalah sudut yang nilainya kurang dari 90 derajat. Maka misalkan kita tulis A di sini boleh, di sini juga boleh. A, ini B, ini C. Cos A
sama dengan 3/4. Cos itu rumusnya apa toh? Sami. Samping dibagi miring. Berarti sampingnya A itu 3, miringnya itu 4. Miring itu ini ya, berarti ini nilainya 4. Sampingnya A berarti yang ini nilainya 3. Berarti kita juga harus cari BC. BC sama dengan akar. Karena BC itu sisi yang tegak, maka karena miringnya diketahui berarti miring kuadrat 4 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. 4 kali 4, 16. 16 dikurangi dengan 9. Berapa? Akar 7. Ada nggak akar 7? Nggak ada ya. Berarti tetap kita tulis saja akar 7. Berarti ini akar 7. Tuh. Selanjutnya, karena sudah lengkap yang diketahui, maka bisa kita cari nilai tan A. Tan rumusnya apa? Desa. Depan bagi samping. Depannya adalah akar 7, sampingnya adalah 3. Maka nilainya tan itu adalah akar 7/3. Sama satu lagi, sin A. Rumusnya sin A apa ya? Sin itu demi. Depan dibagi miring. Depannya A itu adalah akar 7 dan miringnya adalah 4. Maka nilai sin A adalah akar 7/4. Nah, itu tadi ada 4 contoh ya tentang perbandingan pada segitiga siku-siku. Silahkan di play ulang videonya apabila masih belum paham atau boleh juga tanyakan di kolom komentar atau di grup pembelajaran kita. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.